Pernahkah kita bertanya siapa sih sebenarnya yang membayar harga paling mahal dari politik internasional? Bukan diplomat, bukan presiden, maupun jenderal. Seringkali mereka yang paling menderita adalah orang-orang yang bahkan tidak pernah duduk di meja perundingan. Seperti perempuan, anak-anak, dan juga buruh migran. Mereka yang suaranya paling jarang terdengar. Hari ini saya memilih satu lensa untuk melihat dunia internasional dari sudut yang jarang disorot, yaitu teori feminisme dalam hubungan internasional. Jadi, ketika saya mempelajari berbagai teori HI, seperti realisme, liberalisme, bahkan konstruktivisme, saya menyadari satu pola yang terus berulang. Semua teori itu sibuk membahas negara, kekuasaan, perang, militer, diplomasi. Tapi nyaris tidak ada yang berbicara tentang rakyat yang hidup di bawah bayang-bayang keputusan itu. Realisme bertanya, bagaimana negara bertahan? Tapi feminisme bertanya, siapa yang harus berkorban agar negara terlihat kuat? Di sini saya merasa teori feminisme menawarkan sesuatu yang sangat penting. Kemampuan untuk melihat politik yang tidak pernah dianggap politik, seperti migrasi buruh perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kerentanan ekonomi, eksploitasi tubuh perempuan dalam konflik, dan juga pekerjaan domestik yang menopang sistem global. Semua hal itu selama ini dianggap private atau privat. Padahal di balik semua itu ada dinamika kekuasaan internasional yang sangat nyata. Teori feminisme berani menantang pertanyaan fundamental, seperti mengapa hanya cerita laki-laki yang dianggap sebagai cerita penting. HI tradisional dibangun dari pengalaman laki-laki. Laki-laki berperang, laki-laki membuat keputusan, laki-laki duduk di konferensi. Tetapi feminisme menunjukkan bahwa negara bisa berperang karena ada perempuan yang menjaga ekonomi domestik. Negara bisa bertugas karena ada perempuan yang memikul beban rumah tangga. Industri global bisa berjalan karena jutaan perempuan bekerja dengan upah rendah. Feminisme berkata, yang tidak terlihat itulah yang menopang dunia. Dan ketika saya menyadari itu, saya merasa teori ini bukan hanya sebuah pendekatan akademik, tapi adalah cara membaca dunia dengan sejujurnya. Di situ saya melihat adanya kelebihan dari teori feminisme ini, seperti memperluas siapa yang dianggap aktor politik. Jadi bukan hanya presiden, diplomat, atau menteri luar negeri, tetapi juga buruh migran, perempuan Indonesia di Hong Kong, janda perang yang bangun ulang komunitas, perempuan di pabrik garmen Bangladesh, korban kekerasan seksual dalam konflik, pekerjaan rumah tangga migran yang menopang ekonomi global. Inilah aktor-aktor yang selama ini tidak masuk teori HI. Namun feminisme memasukkan mereka ke dalam panggung politik dunia. Jadi feminisme mendefinisikan ulang keamanan. Bagi realisme, pasti keamanan itu adalah militer. Tapi bagi feminisme, keamanan itu adalah apakah perempuan aman di rumahnya sendiri, di kamp pengungsian, atau dalam perjalanan migrasi. Dan baru-baru ini juga ada isu dari dunia internasional, yaitu mengenai GBV, yaitu Gender Based Violence atau kekerasan berbasis gender. Human trafficking jadi bisnis transnasional bernilai miliaran dolar. Dan teori-teori lain gagal menjelaskan ini. Tetapi feminisme membaca GBV dengan sangat jelas. Jadi, teori feminisme mengingatkan kita bahwa dunia tidak dibangun hanya oleh para pemimpin, tetapi oleh orang-orang yang tidak pernah disebut dalam buku sejarah. Dan ketika kita menggunakan teori feminisme, kita sedang mengatakan tidak ada lagi yang tak terlihat, tidak ada lagi yang tidak dihitung, tidak ada lagi suara yang dianggap tidak penting. Dalam dunia yang semakin penuh konflik, ketidaksetaraan, dan kekerasan berbasis gender, teori feminisme bukan hanya relevan, teori ini mendesak, penting, dan sangat diperlukan.
Itu saja, sekian, terima kasih.